Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang OSN SMP mata pelajaran IPA. Tetap semangat dong tentunya. Kita bahas yuk soal-soal tryout OSN khususnya di mata pelajaran IPA Biologi. Ayo kita mulai. Soal nomor 1. Ritmisitas denyut jantung pada mamalia diinisiasi oleh. Nah, adik-adik tahu apa itu ritmisitas? Ritmisitas berkaitan dengan irama jantung atau sama saja dengan kontraksi jantung. Nah, kontraksi jantung pada mamalia diinisiasi oleh apakah sistem saraf parasimpatik? Nah, ini tidak ya, karena sistem saraf parasimpatik berfungsi untuk menurunkan detak jantung saja. Misalkan adik-adik pada saat setelah olahraga yang awalnya detak jantungnya meningkat, kemudian detak jantungnya akan kembali normal yang dilakukan oleh sistem saraf parasimpatik. Yang B, sinoatrial node atau nodus sinoatrial. Nah, ini betul ya, sinoatrial node atau nodus sinoatrial yang membuat denyut jantung kita menjadi bergerak terus-menerus atau berkontraksi. Sedangkan jaringan Purkinje bertugas untuk mengalirkan arus listrik ke miokardium bagian ventrikel, sehingga bagian ventrikel atau bagian bilik pada otot jantung akan berkontraksi. Kalau yang D, atrioventricle node atau nodus atrioventricle berfungsi sebagai penunda agar serambi dan bilik tidak berkontraksi secara bersamaan. Nah, jadi jawabannya yang B ya, sinoatrial node atau nodus sinoatrial. Pertanyaan nomor 2. Berdasarkan teori sel, virus bukan merupakan makhluk hidup karena, nah adik-adik tahu kenapa virus disebut bukan sebagai makhluk hidup? Ya betul, karena virus tidak termasuk ke dalam sel atau virus itu bukan sel sehingga disebut organisme aseluler. Nah, jadi jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 3. Fungsi sistem peredaran darah yang tidak terdapat pada serangga adalah apakah A. transportasi oksigen, B. untuk pertahanan tubuh terhadap patogen, C. mengangkut sisa metabolisme, atau transportasi nutrisi. Nah, yang tidak berkaitan langsung dengan sistem peredaran darah adalah yang A. transportasi oksigen. Kenapa? Karena sistem peredaran darah pada serangga dan sistem pernapasannya berbeda ya, tidak sama seperti pada manusia. Untuk sistem pernapasan pada serangga dilakukan oleh sistem trakea. Oksigen akan masuk ke bagian trakea melalui lubang-lubang yang disebut dengan stigma dan beredar di bagian sistem trakea tersebut ya. Oksigen tidak dibawa langsung oleh darah serangga. Kenapa? Karena darah serangga tidak memiliki hemoglobin, sehingga antara jalur oksigen atau jalur pernapasan dengan jalur peredaran darah berbeda ya, khusus pada serangga. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Urutan pembelahan sel yang benar adalah, nah adik-adik kita lihat dulu yuk skema pembelahan sel dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, ini adalah pembelahan sel secara mitosis ya. Untuk tahap yang pertama adalah tahap profase. Nah, profase juga terbagi menjadi dua karena tahapan profase cukup panjang. Ada profase awal, ada profase akhir. Untuk profase awal, yang ini nih ada di nomor 2. Ini adalah tahap profase awal. Di tahap profase awal ini masih ditandai adanya benang-benang kromatin yang ada di dalam selnya. Kemudian menuju ke tahap profase akhir. Nah, tahap profase akhir ada di nomor 4 ini. Di tahap profase akhir, benang-benang kromatinnya sudah menebal membentuk kromosom. Selanjutnya adalah tahap metafase. Ciri khas tahap metafase adalah kromosom atau bisa juga disebut kromatid berjajar di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Lihat di gambar nomor 3, di sini ada bagian yang lurus. Nah, bagian inilah yang disebut sebagai kromosom yang sedang berjajar di bidang pembelahan atau di bidang ekuator. Jadi gambar nomor 3 adalah tahap metafase. Selanjutnya setelah metafase adalah tahap anafase. Nah, anafase dicirikan dengan adanya kromatid yang terpisah dan menuju ke kutub-kutubnya. Nah, ini berada di gambar nomor 1. Ini adalah kromatid yang saling terpisah dan akan menuju ke kutub-kutubnya. Nama tahapannya adalah anafase. Dan terakhir adalah tahap telofase, ada di gambar nomor 5. Ciri khas tahap telofase yang paling mudah diamati adalah bentuk selnya seperti angka 8. Perhatikan baik-baik pada gambar sel ini ya. Kalau diperjelas, gambar selnya seperti ini. Akan membentuk angka 8 yang nantinya akan membelah menjadi 2 sel anak.
Nah, sehingga urutan pembelahan sel yang benar adalah 2, 4, 3, 1, dan 5. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Kelelawar berburu mangsa pada malam hari menggunakan indera titik-titik. Nah, ingat ya adik-adik, kelelawar memiliki mata yang tidak terlalu bisa melihat dengan jelas. Untuk membantunya pada saat terbang, maka kelelawar menggunakan indera pendengarannya dengan bantuan bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik yang dia keluarkan akan memantul ke dinding dan kemudian akan ditangkap kembali ke telinganya sehingga kelelawar dapat mendeteksi berapa jarak ia berada ke dinding yang ada di sekitarnya. Berikutnya soal nomor 6. Gerak tumbuh tanaman yang mendekati sumber cahaya disebut titik-titik. Nah, karena yang ditanya adalah gerak tumbuh tanaman, artinya yang tumbuh adalah bisa batangnya, bisa akarnya. Tetapi di soal ini mendekati sumber cahaya, sehingga yang bergerak adalah batangnya. Nah, karena yang bergerak hanya batangnya atau sebagian tubuh tumbuhan, sehingga tidak mungkin jawabannya taksis ya. Karena kalau gerak taksis harus ada perpindahan tempat. Biasanya dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah, misalkan ganggang atau kelompok Euglena. Sedangkan untuk yang A, fotoperiodisme ini tidak berkaitan langsung dengan gerak pada tanaman. Fotoperiodisme adalah lamanya penyinaran yang dibutuhkan tanaman untuk berbunga. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang C ya, fototropisme. Tropisme berkaitan dengan gerak sebagian tumbuh-tumbuhan yang arah geraknya mengikuti rangsangan. Rangsangannya berupa sumber cahaya. Jadi jawabannya yang C. Sedangkan untuk gerakan nasti adalah gerakan sebagian tubuh-tumbuhan juga mirip seperti tropisme yang arah geraknya tidak mengikuti rangsangan. Soal nomor 7. Selain mikroorganisme dan serangga, penyakit pada tumbuhan juga dapat disebabkan oleh cacing yang masuk ke dalam filum. Apakah Annelida, Arthropoda, Nematoda, atau Platyhelminthes? Nah, karena yang ditanya adalah cacing, jadi tidak mungkin ya kelompok Arthropoda, karena Arthropoda adalah hewan yang kakinya beruas-ruas seperti serangga, laba-laba, udang, maupun kelompok kaki seribu. Nah, untuk cacing yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan termasuk ke dalam kelompok Nematoda atau bisa juga disebut Nematelminthes. Jadi jawabannya yang C. Kalau Annelida contohnya adalah cacing tanah. Cacing tanah tidak merusak tanaman ya, bahkan cacing tanah dapat membantu dalam proses menyuburkan tanah. Sedangkan Platyhelminthes disebut sebagai cacing pipih. Nah, cacing pipih ada yang bersifat merugikan, tetapi ada pula yang tidak. Contoh yang bersifat merugikan pada Platyhelminthes misalkan adalah cacing pita. Berikutnya adalah nomor 8. Respirasi pada tumbuhan berlangsung pada... Nah, respirasi adalah proses pernapasan. Seperti halnya pada manusia, tumbuhan pun melakukan proses respirasi atau bernapas. Nah, tidak mungkin kan yang namanya makhluk hidup bernapas hanya siang hari saja, atau malam hari saja, atau sore hari saja. Yang namanya makhluk hidup, mau itu hewan, manusia, maupun tumbuhan, bernapas sepanjang hari. Jadi jawabannya yang D, baik siang maupun malam hari. Berikutnya soal nomor 9. Diketahui warna merah M besar pada bunga bersifat intermediate. Nah, sifat intermediate adalah sifat campuran ya adik-adik, atau sifat pertengahan antara kedua orang tuanya pada keadaan heterozigot. Jika persilangan bunga bergenotip M besar M kecil dengan sesamanya atau dengan yang sama menghasilkan keturunan berjumlah 1200, maka banyaknya keturunan dengan bunga berwarna merah muda adalah titik-titik. Kita buat dulu ya bagan persilangannya antara bunga bergenotip M besar M kecil ini dengan sesamanya. Kalau ditulis, parentalnya atau P-nya adalah M besar M kecil dengan sesama atau dengan yang sama, M besar M kecil lagi. Nah, kalau seperti ini kita buat menjadi gametnya ya. Nah, gametnya adalah jika terdiri dari genotip yang berbeda atau heterozigot, jadi kita tinggal pisahkan M besar di atas, M kecil di bawah. Yang ini juga sama, M besar di atas, M kecil di bawah. Kemudian kita buat tanda panah seperti ini ke bawah. Nah, selanjutnya tinggal kita silang-silangkan. M besar yang ini dengan ini jadilah M besar M besar.
ini adalah F atau filialnya ya, alias anak-anaknya. M besar yang ini kita silangkan dengan yang bawah, jadilah M besar, M kecil. Kemudian yang ini kita silangkan dengan yang atas, jadi tetap M besar, M kecil, karena huruf besar selalu di depan. Berikutnya yang ini dengan yang ini, jadilah M kecil, M kecil. Nah, karena pertanyaannya adalah keturunan yang berbunga merah muda, ingat merah muda itu adalah hasil percampuran antara merah dan juga putih. Sehingga yang ditanya adalah bunga yang bergenotip M besar, M kecil. Yang ini ya, yang ada dua ini. M besar untuk menentukan sifat merah, M kecil untuk sifat putih. Kalau dicampurkan merah dan putih, maka akan menjadi berwarna merah muda. Nah, yang berwarna merah muda ada dua ya adik-adik. Totalnya ada 2 dari 4 keturunannya atau 2/4. Nah, 2/4 sama saja dengan setengah. Karena jumlah total tanamannya 1200, sehingga kita tinggal kalikan dengan 1200. Jadi setengah kali 1200 sama dengan 600 tanaman. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya, apabila kita melakukan pengamatan sayatan daun Rheodiscolor yang dipaparkan air laut, maka hasil pengamatan akan tampak seperti titik-titik. Tanaman Rheodiscolor disebut juga tanaman jadam ya, atau tanaman yang daunnya berwarna ungu di bagian bawahnya. Nah, jika dipaparkan air laut, apa ya yang akan terjadi? Air laut mengandung garam, sehingga pada saat tanaman tersebut dipaparkan atau dimasukkan air yang memiliki konsentrasi yang tinggi, maka akan terjadi peristiwa plasmolisis. Apa artinya plasmolisis? Plasmolisis artinya lepasnya plasma dari selnya. Plasma disebut sebagai cairan sel. Nah, karena cairan selnya lepas, maka air-air yang ada di dalam sel akan berkurang. Nah, untuk pilihannya sebenarnya ada 4 ya adik-adik. Cuma untuk pilihan C dan pilihan D-nya tidak sempat difoto. Jadi yang ada hanya 2 pilihan saja ya. Tidak apa-apa, kita lihat dari kedua pilihan ini. Nah, untuk yang A, ini adalah pengamatan tanaman Rheodiscolor yang masih normal ya, atau tidak dipaparkan oleh cairan air laut atau cairan apapun. Lihat dari bagian dalam selnya yang masih berwarna merah muda semua. Ini artinya tidak ada cairan sel yang keluar. Sedangkan gambar yang B, kalau kita perhatikan bagian yang berwarna merah mudanya tinggal sedikit nih, ada beberapa yang kosong. Nah, ini membuktikan bahwa terjadi plasmolisis, sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 11. Anemia sel sabit dan sindrom Down secara berturut-turut merupakan contoh penyakit yang disebabkan karena adanya kelainan atau penyakit genetik pada tingkatan titik-titik. Nah, untuk anemia sel sabit adalah jenis anemia atau kekurangan sel darah merah yang ditandai dengan bentuk eritrosit seperti bulan sabit, yang seharusnya eritrosit berbentuk bulat ya. Ini terjadi karena adanya mutasi pada gennya, sehingga terjadi kerusakan pada tingkat gen. Jadi bisa yang B atau bisa juga yang C. Nah, untuk genom juga sama ya, sama-sama dengan gen juga. Nah, sedangkan sindrom Down adalah penyakit karena adanya mutasi pada tingkat kromosom. Seharusnya jumlah kromosom normal pada manusia berjumlah 46 buah. Tetapi orang yang mengalami sindrom Down terdapat kelebihan 1 kromosom sehingga jumlah total kromosomnya ada 47 buah. Nah, jadi jawabannya pada tingkatan gen dan kromosom yang C. Lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar sel di bawah ini. Organel yang berperan dalam pembentukan energi adalah, nah, untuk pembentukan energi artinya yang berkaitan dengan proses respirasi sel ya. Untuk melakukan proses respirasi maka membutuhkan organel yang dinamakan mitokondria. Yang mana ya yang termasuk gambar organel mitokondria? Kita cek satu persatu. Untuk gambar nomor 1 ini adalah gambar inti sel atau disebut nukleus. Gambar nomor 3 yang berdekatan dengan nukleus ini adalah gambar retikulum endoplasma atau disingkat RE. Untuk gambar nomor 4 ini adalah gambar mitokondria. Kalau diperbesar, bentuk mitokondria mirip seperti roti, kemudian di bagian tengahnya ada yang berbentuk seperti ini ya, anggap aja seperti roti, kemudian ada saus seperti ini. Nah, ini ciri khas dari bentuk mitokondria. Sedangkan gambar nomor 2 ini adalah gambar kloroplas. Jadi sudah jelas ya, untuk
pembentukan energi atau untuk respirasi ada di gambar nomor 4 atau mitokondria. Lanjut ke nomor 13, amatilah gambar hewan-hewan di bawah ini. Hewan tersebut tergolong ke dalam kelas apa? Nah, kita perhatikan ya dari jumlah kakinya. Misalkan kita ambil salah satu hewan yaitu yang ini. Berapa jumlah kakinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena jumlah kakinya ada 8 sehingga hewan ini termasuk ke dalam kelompoknya laba-laba. Nah, laba-laba termasuk ke dalam kelas Arachnida atau yang A. Kalau krustase termasuk ke dalam kelompok udang dan juga kepiting. Untuk Diplopoda contohnya adalah hewan kaki seribu, dan untuk insekta contohnya adalah serangga. Serangga memiliki jumlah kaki hanya 3 pasang atau hanya 6 buah. Lanjut ke soal nomor 14. Untuk mengukur laju transpirasi melalui daun dilakukan percobaan dengan menggunakan fotometer. Hasil pengukuran kecepatan transpirasi didapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, maka kecepatan transpirasi tanaman adalah titik-titik. Nah, ayo kita mulai menghitung. Untuk menghitung kecepatan transpirasi atau laju transpirasi, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari volume air yang hilang dengan menghitung selisih dari menit awal dan juga menit paling akhir. Jadi, volume air yang hilang dibagi luas daunnya dikali dengan waktu. Waktunya dalam bentuk menit. Nah, karena di sini luas daunnya ada 2, bisa 10 cm persegi atau 20 cm persegi, kita cukup menghitung salah satunya saja ya adik-adik, tidak perlu dua-duanya. Karena hasilnya pasti akan sama. Misalkan kita ambil yang paling mudah ya, yang 10 cm persegi. Nah, jadi kecepatan transpirasi tanamannya adalah untuk volume yang hilang, kita lihat di sini waktunya dari 10 menit sampai total waktunya 90 menit. Sehingga volume air yang hilangnya kita cari selisihnya ya. Dari 2 ml, kemudian yang terakhir 496 ml. Jadi kita cari selisihnya. 496 dikurangi 2 ml. Kemudian dibagi luas daunnya kita pakai yang 10 cm persegi. Kemudian dikali menit. Nah, menitnya kita lihat yang menit total ya, yaitu 90 menit. Sama dengan 496 dikurangi 2 adalah 494 per 10 dikali 90 adalah 900 cm persegi kali menit. Sehingga 494 dibagi 900 adalah 0,55 ml per cm persegi kali dengan menit. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu ya caranya. Jika adik-adik penasaran untuk menghitung kecepatan transpirasi pada luas daun 20 cm persegi, silahkan ya pakai cara yang sama, pasti hasilnya pun akan sama. Berikutnya soal nomor 15. Ciri makhluk hidup yang utama dalam membedakan plantae dan animalia pada sistem klasifikasi dua kingdom adalah plantae termasuk ke dalam kelompok tumbuhan, sedangkan animalia termasuk ke dalam kelompok hewan. Nah, dasar klasifikasi dua kingdom adalah perbedaan ciri atau karakteristik yang bisa diamati. Misalkan untuk plantae atau tumbuhan, yang membedakan dengan animalia adalah plantae tidak bergerak bebas, sedangkan animalia dapat bergerak bebas. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah kemampuan yang dimiliki. Misalnya, untuk tumbuhan mampu membuat makanan sendiri hasil fotosintesis atau bersifat autotrof. Sedangkan hewan tidak mampu membuat fotosintesis atau tidak mampu membuat makanan sendiri, sehingga disebut organisme heterotrof. Jadi jawaban yang mungkin adalah yang A, bergerak. Lanjut ke soal nomor 16. Migrasi burung pelikan dari benua Australia ke daratan Asia dipicu oleh faktor titik-titik. Nah, biasanya burung pelikan akan bermigrasi atau pindah tempat dari benua Australia ke daratan Asia karena faktor iklim atau karena cuaca yang sedang dingin. Mereka menghindari cuaca yang dingin dan mencari tempat yang lebih hangat. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 17, kontraksi otot polos diperintah oleh titik-titik. Nah, otot polos biasanya terdapat di organ-organ dalam tubuh, misalkan ada di usus, ada di lambung, ada di hati, dan lain-lain.
Nah, untuk melakukan kontraksi pada otot polos atau pergerakan pada otot-otot polos tersebut, maka sistem saraf yang bekerja adalah sistem saraf otonom atau sistem saraf yang bekerja secara tak sadar. Berikutnya nomor 18. Nah, untuk nomor 18 pun pilihan C dan pilihan D tidak sempat terfoto ya adik-adik, tapi kita bisa melihat dari pilihan A dan B saja ya. Untuk mengetahui asal-usul kehidupan, Lazarus Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu daging di 2 wadah. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda, di mana satu wadah ditutup, sementara wadah lainnya dibiarkan tetap terbuka. Pada air kaldu di dalam wadah tertutup tidak ditemukan mikroorganisme, sementara di dalam wadah air kaldu yang terbuka ditemukan mikroorganisme. Hasil percobaan tersebut membuktikan bahwa, nah untuk pilihan A, teori biogenesis benar karena di dalam wadah tertutup, udara tidak dapat masuk sehingga mikroorganisme tidak dapat tercipta. Nah ini kemungkinan betul ya. Teori biogenesis adalah teori yang bisa kita percaya sampai dengan saat ini karena menurut teori biogenesis makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Sedangkan yang B, teori abiogenesis benar. Nah, ini harusnya salah ya. Teori abiogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Sehingga teori ini seharusnya tidak bisa dipercaya. Jadi, jawabannya adalah yang A. Kenapa tidak ada mikroorganisme? Karena kalau wadahnya ditutup, mikroorganisme yang berasal dari udara tidak bisa masuk ke dalam air kaldu. Sehingga air kaldu tetap jernih dan tidak ada mikroorganismenya sama sekali. Berikutnya soal nomor 19. Di bawah ini adalah jaringan penyusun akar. Ada epidermis, endodermis, korteks, dan juga silinder pusat. Urutan jaringan penyusun akar dari dalam ke luar adalah, nah jika urutan jaringan penyusun akarnya dari luar ke dalam, antara lain epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stel. Tapi karena pertanyaannya dari dalam keluar, sehingga tinggal kita balik ya, yaitu silinder pusat, endodermis, korteks, dan epidermis. Jadi jawabannya adalah 4, 2, 3, 1 yang D. Berikutnya soal nomor 20. Diperoleh data percobaan dari pengujian keasaman larutan sebagai berikut. Dari tabel data tersebut, larutan yang bersifat asam adalah, kalau kita perhatikan pH-nya, larutan yang bersifat asam harus memiliki pH kurang dari 7. Jadi, sudah pasti jawabannya yang ini 4,7 yaitu sari belimbing dan 3,2 yaitu larutan cuka. Jadi jawabannya yang C. Mudah kan? Sebenarnya air sumur pun masih di bawah 7, tetapi sifat asamnya sudah sangat lemah karena mendekati netral. Berikutnya soal nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Jaringan yang ditunjuk huruf A dan B adalah, untuk jaringan A adalah jaringan yang letaknya paling luar. Nah, ingat yang tadi ya, yang paling luar adalah jaringan epidermis. Jadi pilihannya bisa yang A atau bisa yang C. Kemudian kita perhatikan untuk bagian B. Bagian B ini adalah bagian silinder pusat yang diperbesar ya adik-adik. Nah, untuk silinder pusat, kalau diurutkan dari yang paling luar sampai yang paling dalam, dimulai dari perisikel, phloem, cambium, dan juga xilem. Nah, yang ditanya adalah bagian yang B. Kalau kita perbesar, ini adalah lapisan yang mirip seperti berwarna hijau ya. Ini adalah gambar perisikel, bukan endodermis. Kalau endodermis yang berupa lingkaran kotak-kotak yang berwarna biru ini ya, ini baru yang namanya endodermis. Jadi jawabannya epidermis dan juga perisikel yang C. Lanjut ke soal nomor 22. Nah, gambarnya sama seperti yang tadi ya. Gambar di atas merupakan potongan melintang organ titik-titik. Karena di bagian dalamnya mirip seperti bentuk huruf X, maka ini adalah ciri khas dari gambar akar dikotil. Jadi organnya adalah organ akar yang A. Lanjut nomor 23. Respirasi pada kelompok hewan amfibia berlangsung melalui organ. Amfibia salah satu contohnya adalah kelompok katak. Nah, katak memiliki organ pernapasan utamanya berupa paru-paru. Namun, katak pun memiliki organ respirasi tambahan, yaitu berupa kulit. Kulit katak sangat tipis, lembab, dan banyak kapiler darah, sehingga dapat melangsungkan difusi oksigen dari lingkungan luar ke dalam tubuhnya.
Nah, kulit katak yang mengandung kapiler darah tersebut terdapat pembuluh darah yang namanya vena pulmocutanea yang nantinya akan membawa oksigen dari kulit menuju ke jantung. Jadi jawabannya adalah paru-paru dan kulit, yang D. Nomor 24, faktor yang tidak mempengaruhi transportasi mineral dan unsur hara dari akar menuju daun adalah, nah untuk organ utama pada tanaman ada 3 ya, bisa berupa akar, bisa berupa batang, dan bisa berupa daun. Tiga-tiganya saling berperan atau saling membantu untuk melakukan proses transportasi mineral dari dalam tanah sampai menuju ke atas atau ke bagian daun. Akar yang paling bawah memiliki kemampuan untuk menekan, sehingga akar memiliki kemampuan yang disebut daya tekan akar. Batang yang letaknya di tengah-tengah memiliki kemampuan untuk meresap atau menyerap, namanya adalah daya kapilaritas. Sedangkan daun yang paling atas hanya memiliki kemampuan untuk menghisap atau disebut daya hisap daun. Sehingga yang tidak berperan untuk transportasi mineral adalah yang C, kesuburan tanah. Satu soal lagi nih di nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini. Interaksi predasi ditunjukkan interaksi oleh titik-titik. Apakah spesies A dan B, B dan C, B dan D, atau C dan D? Nah, untuk predasi adalah bentuk interaksi antara pemangsa dan yang dimangsa. Pemangsa biasa disebut sebagai predator, sedangkan yang dimangsa atau mangsanya disebut sebagai prey. Di alam, jumlah predator pasti dong lebih sedikit dibandingkan prey atau mangsanya. Tetapi jika jumlah mangsa berlebihan, maka predator bertugas untuk memakan atau mengontrol populasi mangsanya. Nah, karena jumlah pemangsa di alam ini sedikit dibandingkan jumlah mangsa, sehingga kalau digambarkan grafik sebenarnya akan seperti ini adik-adik. Jumlah mangsa atau prey selalu lebih banyak dibandingkan jumlah predator. Jadi karena di grafik ini tidak diketahui mana predator dan mana prey, maka sebenarnya sulit ya untuk menentukan antara spesies mana dan spesies mana. Kemungkinan yang bisa kita ambil adalah bisa antara spesies B dan spesies D jika spesies B-nya sebagai mangsa dan spesies D-nya sebagai predator, atau bisa juga kita ambil spesies C dan spesies D, C sebagai mangsa, D sebagai predator. Kalau B dan C ini kurang tepat karena dua-duanya grafiknya meningkat. Nah, B dan C ini termasuk ke dalam bentuk interaksi kompetisi. Untuk A dan B juga bisa ya kemungkinan antara si B mangsa atau prey dan juga A sebagai predatornya. Nah, jadi untuk jawaban nomor 25 kita skip dulu ya adik-adik. Jika adik-adik punya jawaban sendiri, silahkan ditulis di kolom komentar ya untuk pertanyaan nomor 25 ini. Baiklah adik-adik, pembahasannya sampai di sini. Semoga sukses dan tetap semangat.